Pernah tidak kamu bangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, dan merasakan beban yang sangat berat di dada? Padahal tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Pekerjaan aman, keluarga sehat, teman-teman ada. Tapi entah kenapa, rasanya ada lubang besar di sini, kosong. Aku sering merasakannya. Dulu, aku pikir itu cuma kelelahan biasa. Aku pikir itu harganya menjadi dewasa. Tapi semakin aku berlari mengejar dunia, lubang itu justru semakin membesar, menelan pelan-pelan sisa ketenangan yang aku punya. Orang-orang mengenalku sebagai sosok yang jadi. Di media sosial, hidupku terlihat sempurna. Senyum lebar, pencapaian karir, traveling. Tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi setelah layar ponsel dimatikan. Mereka tidak tahu betapa seringnya aku duduk diam di ujung kasur, bingung mencari alasan kenapa aku harus menjalani hari esok. Aku seperti robot, bangun, kerja, tertawa palsu, tidur, ulangi. Siklus ini terus berputar tanpa henti. Dan yang paling menakutkan adalah aku mulai terbiasa dengan kepalsuan ini. Aku mulai lupa siapa aku sebenarnya di hadapan penciptaku. Kesibukan menjadi pelarianku. Aku menenggelamkan diri dalam tumpukan tugas agar tidak perlu mendengar suara hati yang menjerit. Aku semakin jauh dari orang-orang yang tulus mencintaiku. Ingatanku melayang pada momen ketika ibu menelpon hanya untuk bertanya kabar. Dan aku menjawabnya dengan terburu-buru, "Nanti ya Bu, aku sibuk." Padahal apa yang aku kejar? Uang? Pengakuan? Saat itu aku tidak sadar bahwa aku sedang memutus tali-tali cahaya yang seharusnya menguatkan jiwaku. Aku sedang menghancurkan silaturahim, bukan karena jarak, tapi karena hati yang mengeras. Sampai pada suatu malam, hujan turun deras sekali. Listrik padam, gelap gulita. Tidak ada sinyal, tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi. Hanya aku dan kegelapan. Di saat itulah, ketakutan itu datang. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada diri sendiri. Aku menyadari jika malam ini adalah malam terakhirku, apa yang akan aku bawa pulang? Apakah tumpukan file pekerjaan itu akan menyelamatkanku? Apakah pujian atasan akan menerangi kuburku? Pertanyaan itu menghantamku telak. Aku merasa sangat kecil, sangat kerdil, dan sangat sendirian. Dalam kegelapan itu, aku teringat sebuah nasihat lama yang pernah kudengar sayup-sayup, bahwa hati manusia itu ibarat wadah. Jika tidak diisi dengan cinta kepada Allah, ia akan diisi oleh cinta pada dunia yang menyiksa. Selama ini aku membiarkan hatiku kering. Aku sholat, tapi hanya gerakan olahraga tanpa jiwa. Aku membaca Al-Quran, tapi hanya di kerongkongan, tak pernah sampai ke hati. Pantas saja aku rapuh, fondasi jiwaku keropos. Aku seperti bangunan megah yang siap runtuh kapan saja, karena tiang-tiang penyangganya sudah lapuk dimakan rayap kelalaian. Keesokan harinya, aku bertemu dengan seorang teman lama. Teman yang hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan yang aku punya. Tapi anehnya, wajahnya bercahaya. Dia tersenyum, bukan senyum sopan santun, tapi senyum yang hangat. Dia tidak bertanya tentang jabatanku. Dia hanya bertanya, "Bagaimana imanmu hari ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti tamparan. Dia bercerita tentang konsep mencintai karena Allah, tentang persaudaraan yang tidak didasari harta, tapi didasari oleh ikatan ruh. Aku sadar, itulah yang hilang dariku. Aku punya banyak kenalan, tapi aku tidak punya saudara dalam artian sesungguhnya. Mencoba berubah itu tidak mudah. Rasanya berat sekali. Saat aku mencoba bangun di sepertiga malam, selimut rasanya seperti rantai besi. Saat aku mencoba membuka mushaf, mata ini rasanya berat sekali.
Setan tidak rela melepaskan budaknya begitu saja. Ada bisikan-bisikan, nanti saja, kamu kan capek. Atau masih muda, nikmati dulu hidup. Tapi aku tahu, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Bukan kematian fisik, tapi kematian hati. Dan aku tidak mau mati dalam keadaan hati yang membatu. Aku mulai memaksakan diri, sedikit demi sedikit. Aku belajar bahwa jiwa ini juga butuh dibersihkan, layaknya harta yang harus dizakati. Aku mulai menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Aku belajar menundukkan pandangan dari hal-hal yang melalaikan. Aku belajar menjaga lisan dari kesia-siaan. Ternyata, menahan diri dari dosa itu memang pahit di awal, tapi manis di akhirnya. Ada kelegaan yang aneh saat aku berhasil menolak ajakan gibah atau menolak tontonan yang tidak bermanfaat. Rasanya seperti membuang sampah busuk dari dalam dada. Perubahan terbesar yang kurasakan adalah dalam sholatku. Dulu, sholat adalah beban. Sekarang, sholat adalah istirahat. Aku mulai mengerti kenapa Nabi menyebut sholat sebagai penyejuk hati. Di sanalah aku bisa menumpahkan segalanya tanpa takut dihakimi. Saat kening ini menyentuh sajadah, rasanya semua pangkat dan ego runtuh. Aku hanyalah hamba yang lemah yang butuh pertolongannya setiap detik. Tangisan dalam sujud itu, rasanya lebih melegakan daripada liburan mewah kemanapun. Itu adalah detoksifikasi jiwa yang sesungguhnya. Hubunganku dengan manusia pun berubah. Aku tidak lagi melihat orang lain sebagai kompetitor atau alat untuk mencapai tujuan. Aku mulai melihat mereka sebagai sesama hamba yang juga sedang berjuang. Aku mulai memperbaiki hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman. Aku belajar memberi tanpa harap kembali. Ternyata benar, ketika kita mencintai seseorang karena Allah, tidak ada rasa kecewa. Kalau mereka baik, kita bersyukur. Kalau mereka buruk, kita bersabar dan mendoakan. Hati jadi jauh lebih lapang, tidak sempit lagi. Tentu saja, masalah hidup tidak tiba-tiba hilang. Tagihan tetap datang, pekerjaan tetap menumpuk, konflik tetap ada. Tapi, caraku meresponsnya yang berbeda. Dulu aku panik, stres, marah-marah. Sekarang aku punya pegangan. Aku punya tiang yang kokoh untuk bersandar. Aku sadar bahwa dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat istirahat. Setiap kesulitan adalah cara Allah menempa mentalku, menguatkan nafsiyahku, agar aku layak masuk ke surganya nanti. Rasa takut kehilangan dunia itu perlahan memudar, digantikan rasa takut kehilangan ridhonya. Yang paling sulit sekarang adalah istiqomah, bertahan. Iman itu naik turun. Kadang semangat, kadang lesu. Ada hari-hari di mana aku merasa sangat jauh lagi. Tapi aku belajar untuk tidak menyerah pada diriku sendiri. Jatuh itu wajar. Yang penting bangkit lagi. Jangan berlama-lama dalam lumpur dosa. Segera mandi dengan taubat. Allah itu Maha Pengampun. Dia lebih senang pada pendosa yang bertaubat daripada orang soleh yang sombong. Keyakinan inilah yang membuatku terus berjalan, meski tertatih-tatih. Sekarang, jika ada yang bertanya, siapa aku? Jawabanku bukan lagi tentang profesi atau status sosial. Aku adalah seorang hamba yang sedang dalam perjalanan pulang. Perjalanan yang penuh jebakan, tapi juga penuh rahmat. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar sana, karena aku menemukannya di sini, di dalam hati yang tautannya tersambung ke langit. Ketenangan itu mahal, teman, dan ia tidak dijual di toko manapun. Ia hanya bisa dibeli dengan ketaatan dan kepasrahan total. Jadi, untuk kamu yang sedang mendengarkan ini dan merasa hatimu sedang lelah atau kosong, berhentilah sejenak. Tarik nafas. Mungkin kamu tidak butuh liburan, kamu hanya butuh kembali. Kembali pada Dia yang tidak pernah meninggalkanmu, meski kamu sering melupakannya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusanmu. Percayalah.
Jika cerita ini menyentuh hatimu atau mengingatkanmu pada perjuanganmu sendiri, silahkan tekan tombol like. Bagikan ke teman atau saudara yang mungkin sedang butuh didengar. Tulis di kolom komentar apa hal terbesar yang ingin kamu perbaiki dalam hidupmu saat ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menemani perjalanan hijrah dan renungan kita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.